Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita belajar surah Al-Kafirun sesuai dengan ilmu tajwidnya. Silakan dibuka surah Al-Kafirun, kita pelajari per ayat. Kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, ya, huruf qaf ini harus berada di pangkal lidah bagian dalam. Jadi qul, bukan di tenggorokan ya. Jadi di pangkal lidah. Qul, ya. Kemudian ya ayyuha. Nah, ini kelihatannya ya, kelihatannya ini satu kata. Padahal ini bukan satu kata, dua kata, ya, dua kata, yaitu ia sama ayyuha. Nah, karena dia huruf ia ini berbaris fathah ini mad tabi'i alif atau mad asli bertemu dengan kata lain, ya, kata berikutnya atau kalimat berikutnya yang diawali oleh huruf hamzah, maka dihukumkan ini mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 harkat ataupun boleh 5 harkat. Ya. Kemudian ini ada huruf alif lam. Ya. Mudah saja untuk cirinya, bahasa mudahnya saja, bahasa sederhananya, ya, itu kalau alif lamnya dibaca itu alif lam komariah. Kalau alif lamnya ada tapi tidak dibaca, yaitu alif lam syamsiah, itu bahasa mudahnya ya. Kemudian ka 2 harkat karena mad asli atau mad tabi'i alif, ya, pengganti alif. Kemudian ru 2 harokat, ya, karena waw ini mati berbaris depan atau dhammah 2 harkat, maka mad tabi'i waw, ya. Kemudian kita berhenti di sini di akhir kata, maka ini dihukumkan yaitu mad arid disukun. Nah, mad arid disukun ini kalau kita berhenti di sini boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, dan boleh juga 6 harokat. Itu kalau kita berhenti di ujung ayat. Tapi kalau kita wasol, mad arid disukun ini hanya bisa dibaca 2 harokat saja, ya, 2 harokat saja. Kita ulang sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu 6 harkat, ya. Boleh 4 harkat. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh 2 harkat. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh kalau stop di sini ya. Tapi kalau dia wasol langsung ke la a'budu ma ta'budun ini, maka dia cukup 2 harokat saja. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La ini 2 harokat tadinya karena ada mad tabi'i alif, ya. Oleh karena dia bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya, maka dia dalam 2 kata, maka dia dihukumkan sama dengan yang tadi, yaitu mad jaiz munfasil, bisa 4 harkat ataupun 5 harokat. Kemudian huruf ain ini, ya, dijalankan cara membacanya, bahasa sederhananya. Jangan a, kalau a berarti huruf hamzah, ya. Ya, dijalankan. Ma itu 2 harkat karena mad asli, ya. Kemudian ta budun, akhirnya dijalankan saja, bahasa sederhananya, ya. Kemudian ini tadi sama dengan yang kalimat ayat pertama tadi, cukup 2 harokat, ya. Ini ada mad tabi'i waw 2 harkat, ya. Nah, karena dia di akhir kata, maka boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, atau boleh 6 harkat cara membacanya kalau dia wakaf di sini. Tapi kalau wasol
dia cukup hanya 2 harokat saja, ya. Kita ulang. La a'budu ma ta'budun. Ya, kalau 6 harokat. 4 harokat. La a'budu ma ta'budun. 2 harokat. La a'budu ma ta'budun. Ya. Ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala sama dengan yang tadi, la-nya itu 2 harokat tadinya, ya, atau bi alif. Karena dia bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya, maka dia dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dengan sama dengan yang tadi, ya, mad jaiz munfasil. Kemudian ini ada huruf nun mati, ya, bertemu dengan ta. Huruf ta ini adalah huruf ikhfa, ya. Jadi cara membacanya itu didengungkan, jangan dikejutkan, jangan diizharkan. Wala antum. Ketika kita menyebut huruf mematikan huruf nun ini, kini kita sudah menyambut, seakan-akan kita mau menyambut huruf ta ini, huruf ta ini. Antum, begitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah a. Nah, ini 2 harokat karena dia matobi alif atau mad asli, ya. Abiduna, 2 harokat ini karena ada matobi waw atau mad asli, 2 harokat saja. Ma, ya, ma a'bud. Ma ini tadinya, ya, awalnya ini 2 harokat karena mad asli. Nah, oleh karena dia bertemu dengan huruf hamzah di kata berikutnya, maka dia panjang menjadi 4 harokat atau 5 harokat, dihukumkan mad jaiz munfasil seperti yang tadi. Kemudian a'bud, ainnya dijalankan saja, bahasa sederhananya bud, a'bud. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Huruf dal ini huruf qalqalah, ya. Qalqalah itu artinya huruf yang dipantulkan, ya, dipantulkan. Karena dia di akhir kata, di akhir kalimat, huruf qalqalah ini, maka dinamakan dengan qalqalah kubra, ya. Kubra itu artinya besar. A'bud. Nah, perlu diingat, jangan ditahan. A'bud. Nah, itu salah. Salah kalau a'bud. Salah, ya. Karena seakan-akan huruf dalnya itu ada tasdid di atasnya. Padahal di sini tidak ada huruf tasdidnya. Maka a'bud. Jalankan saja. A'bud. Jangan a'bud. Salah, ya. Jadi a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala sama dengan yang tadi, ya, 2 harokat pada awalnya, tapi oleh karena dia bertemu dengan kata lain yang diawali dengan huruf hamzah, maka dia dipanjangkan, yang hukumnya menjadi mad jaiz munfasil, 4 harokat ataupun 5 harokat. Wala ana 'abidum ma. Ana ini seolah-olah, ya, ada huruf matobi alif, seolah-olah ini mad asli, padahal tidak, ya. Ini ada tanda, setiap ada Al-Quran yang ada tanda seperti ini, walaupun kelihatannya dia ada madnya, huruf madnya situ. Jadi khusus untuk ana ini, nunnya ini tetap dibaca pendek, ya. Kalau artinya saya, ana ini saya artinya, jadi tetap dibaca pendek, ya. Walaupun kelihatannya nun ini hurufnya ada huruf alif, ya, tetap saja dibaca pendek. Wala ana, jangan dipanjangkan. Wala ana, salah, ya. Jadi wala
ya, wala ana'a, ya, langsung dipendekkan saja. Kemudian abidum ma, ainnya, huruf ainnya 2 harkat karena matobi'i alif. Kemudian ini tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, karena mim ini salah satu huruf huruf gunnah, ya, huruf bi gunnah, ya, idgham bi gunnah, ya, huruf ya, waw, mim, nun. Nah, ini huruf mim karena dia huruf sebelumnya itu berbaris tanwin bertemu dengan mim, maka idgham bi gunnah dimasukkan dan langsung didengungkan. Abidum ma, ya, ma-nya 2 harkat mad asli atau mad tabi alif. Kemudian abadtum, nah, ini ada huruf dal mati, ya, kemudian ada huruf ta hidup di sini. Nah, huruf dalnya ini kita langsung masuk saja ke huruf ta, ya. Abadtum, bukan abadtum, ya. Abadtum. Nah, hukumnya ini yaitu idgham mutajanisain. Artinya, ya, idgham mutajanisain ini makhraj hurufnya sama. Huruf dal dengan ta ini makhraj hurufnya sama, ya, tetapi sifatnya yang berbeda. Ya, sifatnya berbeda, makhrajnya sama. Jadi dia dimatikan, tapi kita langsung menyebut huruf ta. Langsung menyebut huruf ta, itu bahasa sederhananya. Jadi abadtum, jangan abadtum. Nah, itu salah. Ulang lagi, ya. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum, ya, langsung, ya. Jangan disebut abadtum, salah, ya. Kemudian ayat berikutnya, wala antum aidibuna ma a'bud. Sama dengan yang tadi, la 2 harkat pada dasarnya karena ada matobi'i alif. Nah, oleh karena dia bertemu dengan kata berikutnya diawali dengan huruf hamzah, ya, maka dia dihukumkan mad jaiz munfasil. Jadi 4 harkat atau 5 harkat. Kemudian nun mati bertemu dengan ta, tadi sama yang di atas itu hukumnya ikhfa, ya. Ikhfa, huruf ta ini adalah termasuk huruf ikhfa. Kalau tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ta, ya, huruf ikhfa itu ada 15. Kalau dia bertemu, kalau dia diawali dengan nun mati atau tanwin, maka didengungkan, ya. Antum, ya. Sama dengan 2 harkat, yaitu mad tabi alif atau mad asli. Kemudian 2 harkat mad asli, mad tabi waw. Kemudian ma sama dengan yang tadi, ma ini mad tabi alif atau mad asli, ya. 2 harkat tadinya. Tapi oleh karena dia bertemu dengan kata berikutnya yang diawali dengan huruf hamzah, maka dia dihukumkan mad jaiz munfasil, boleh 4 harkat ataupun 5 harkat cara membacanya. Kemudian a'bud, ainnya bahasa sederhananya dijalankan saja, a'bud, jangan ditahan. Kemudian a'bud, huruf dal ini tadi apa? Huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah. Karena di akhir kata, maka ini qalqalah kubra. Kubra itu adalah besar. Jadi qalqalah itu ada 2, ada sughra, ada kubra. Kalau sughra itu qalqalah kecil, ya, berada di tengah kata. Tapi kalau di akhir kata, maka disebut dengan qalqalah kubra, besar, ya. Wala antum aibiduna ma a'bud. Yang benar, jangan a'bud, salah itu, ya. Jangan ditahan huruf dalnya itu. A'bud, kalau ditahan dia bersabdu dia. Sedangkan huruf dal ini tidak bersabdu. Misalnya bersabdu a'bud, itu salah. Yang benar adalah a'bud, jangan ditahan. Kemudian lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum jangan didengungkan, lakum di, ya, jangan didengungkan karena dia bertemu dengan huruf dal, kecuali kalau dia bertemu dengan huruf mim
atau huruf ba, ya, dia didengungkan, ya. Kemudian di dua harokat karena mad tabi'i ya, ya, atau mad asli. Kemudian kum sama dengan yang tadi, jangan didengungkan karena bertemu dengan huruf waw. Waliyah din, ya, din ini dua harokat karena mad tabi'i ya. Kemudian nunnya itu dimatikan, ya. Ini karena di akhir kata, jadi bisa dua harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat, ya, kita membacanya, ya. Kecuali kalau dia diwasolkan, itu hanya 2 harkat saja. Hukumnya adalah mad arid li sukun. Baik, hadirin sekalian, kita ulang lagi bacaan kita, ya. Kita ulangi bacaannya dengan per ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau seandainya kita wasolkan, di sini ada, ya, waqaf lam, ya, di sini, ya, ada waqaf lam. Ini lebih baik kita wasolkan kalau ada waqaf lam ini, lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, ya nggak apa-apa juga kita berhenti di sini, nggak apa-apa. Tapi lebih baik, gitu, lebih baik, ya, kita wasolkan kalau kita ada napas panjang, gitu, ya. Seumpamanya kita wasolkan, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, seperti yang tadi, harus 2 harkat saja ini. Jangan 4 harkat, jangan 6 harkat, ya. Yang seperti itu kalau diwasolkan, ya, cukup 2 harkat. Kemudian wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, cukup sekian saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.